Anda pernah mikir nggak, kenapa ya banyak banget startup terkenal yang kayaknya cuek aja sama aturan? Nah, hari ini kita bakal bongkar mesin tak terlihat di belakang mereka, modal Ventura. Dan kita lihat gimana mesin ini ternyata ikut ngebentuk hidup Anda. Kita mulai dari sini. Kutipan ini dari salah satu eksekutif Uber. Wah, ini bukan main-main. Sikap mereka yang agresif, yang seolah-olah sengaja melanggar aturan itu ternyata bukan kebetulan. Kutipan ini bisa dibilang merangkum semua filosofi mereka. Dan ini tuh jadi semacam pola ya kan? Kita lihat terus-terusan, mulai dari layanan transportasi sampai pengiriman makanan. Tapi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya bikin mereka begitu? Gampang banget sih, kalau kita langsung nunjuk hidung para pendirinya, bilang mereka haus kekuasaan. Tapi, gimana kalau masalahnya bukan di orangnya sama sekali? Ternyata, akarnya itu jauh lebih dalam, lebih sistemik. Nah, ini dia kuncinya. Ini bukan soal kepribadian satu dua orang, tapi ini soal sistem, soal mesin keuangan di belakang mereka. Sebuah mesin yang mau nggak mau menuntut perilaku kayak gini supaya bisa tetap hidup. Oke, sekarang kita bedah sistemnya. Namanya modal Ventura, atau yang sering kita sebut visi. Anggap aja ini mesin yang jadi bahan bakarnya seluruh industri teknologi. Jadi di jantungnya visi itu ada satu prinsip matematika, namanya hukum pangkat atau power law. Dan ini bukan cuma strategi bisnis biasa loh, ini udah kayak hukum fisika buat dunia investasi mereka. Coba lihat data dari salah satu investor besar ini. Angkanya gila banget. Cuma 6% dari perusahaan yang mereka danai itu menghasilkan 60% dari total keuntungan mereka semua. Coba bayangin, cuma 6%. Artinya apa? Artinya para visi ini nggak nyari bisnis yang stabil, yang untungnya biasa-biasa aja. Nggak, mereka itu berburu satu grand slam, satu perusahaan yang bisa balikin modal seluruh dana mereka, bahkan lebih. Mereka nggak butuh yang cuma lari ke best 1 atau 2. Mereka cuma mau home run. Nah, perburuan home run inilah yang melahirkan sebuah strategi yang sekarang jadi terkenal banget. Dicetuskan oleh investor Reid Hoffman, namanya blitzscaling. Dari namanya aja udah kedengeran agresif banget kan? Dan Uber ini contoh paling klasiknya. Mereka itu literally ngebanjirin pasar pakai duit investor biar bisa tumbuh secepat kilat. Istilahnya, mereka bakar duit buat ngabisin semua saingannya. Dan untuk ngejalanin kampanye blitzscaling ini, sampai tahun 2017 aja Uber itu udah ngumpulin dana 15 miliar dolar. Itu jumlah duit yang nggak kebayang gedenya. Dan semuanya itu cuma buat membeli pertumbuhan. Ya, tentu aja. Pola pikir yang penting tumbuh kayak gini ada akibatnya. Ada harga yang harus dibayar. Dan itu menciptakan kekacauan. Buat regulator, buat pesaing, dan yang paling kerasa, ya buat karyawan mereka sendiri. Oke, jadi ini bukan cuma soal dunia startup teknologi aja. Insentif-insentif ini tuh efeknya nyebar kemana-mana. Dan disinilah kita mulai lihat gimana semua ini nyambung ke kehidupan kita sehari-hari. Tekanan buat nyari keuntungan super besar ala hukum pakat ini ternyata dampaknya langsung kena ke dua area paling penting di hidup kita, soal pekerjaan dan soal rumah. Contohnya di California, perusahaan-perusahaan gig ekonomi itu ngabisin lebih dari 200 juta dolar buat meloloskan sebuah aturan. Hasilnya, upah minimum efektif buat driver mereka bisa cuma 5,64 dolar per jam. Inilah katanya harga dari sebuah fleksibilitas. Dan ternyata logika yang sama persis sekarang merembet ke pasal perumahan. Modal Ventura ini jadi pemicu munculnya jenis tuan tanah baru yang skalanya jauh lebih besar dan jauh lebih kuat. Ada satu studi kasus di Atlanta, di lingkungan yang mayoritas penduduknya kulit hitam. Investor korporat ini membeli lebih dari setengah dari semua rumah yang dijual dalam setahun. Akibatnya, harga naik gila-gilaan dan penduduk lama kegusur. Cara mereka mainnya ya kayak yang kita lihat di sini. Borong rumah secara massal dan kalau perlu, lakukan penggusuran secara agresif. Oke, kalau sistem ini ternyata banyak masalahnya, terus apa ada cara lain buat ngebangun dan ngedanain perusahaan? Jawabannya ada. Sekarang ini, ada gerakan baru dari para pendiri yang nawarin alternatif. Kalau selama ini visi ngejar yang namanya unicorn, nah, mereka ini mengusulkan sesuatu yang beda. Mereka menyebutnya zebra. Argumen mereka sebetulnya simpel banget. Bisnis itu bisa kok untung sekaligus punya tujuan yang baik. Bisa jadi kekuatan positif, bukan cuma buat ngeruk keuntungan. Dan ini bukan cuma mimpi di siang bolong loh. Perusahaan-perusahaan zebra ini beneran ada dan mereka berkembang. Jadi pertanyaannya, kalau kita mau lebih banyak zebra dan lebih sedikit unicorn yang melahap dunia ini, siapa sih yang sebetulnya pegang kendali?
Siapa yang punya kekuatan buat mengubah sistem ini dari akarnya? Jawabannya ada di investor di belakang para VC itu sendiri. Mereka ini institusi-institusi raksasa yang disebut limited partners atau LP yang nyuntikin miliaran dolar ke para VC. Siapa aja mereka? Dana pensiun, dana abadi universitas. Dengan kata lain, ini tuh uang kita semua. Nah, disinilah poin paling pentingnya. Karena mereka yang pegang uangnya, para LP ini sebetulnya punya kuasa buat menuntut sesuatu yang beda. Mereka bisa aja milih buat mendanai visi yang investasinya ke perusahaan-perusahaan berkelanjutan yang beneran bikin dunia jadi tempat lebih baik. Dan ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir buat direnungkan bersama. Sebenarnya ekonomi inovasi yang lebih sehat dan berkelanjutan itu bentuknya kayak gimana sih? Dan yang lebih penting lagi, apa peran kita masing-masing buat ikut ngebangun itu?